kecil-kecil, bulat-bulat dan berwarna hijau, dan bagian yang matang dia berwarna lebih ke unguan, asam dan sedikit pahit pada bagian dalamnya. Bentuk kaktus seperti bola dan buahnya pun cukup banyak di sini. Wanako hidup seperti rusa. Ini namanya buah kalden. Rasanya manis namun kandungan airnya cukup sedikit. Kartadera. Ini tanaman sejenis ilalang, mirip dengan tebu. Berada di kondisi alam yang spesifik memerlukan persiapan dan pengetahuan yang khusus karena karakter yang kita temui akan sangat berbeda satu sama lain, termasuk apa yang ada dan tidak ada di sana, agar terhindar dari petaka yang tidak kita inginkan. Dengan kontur tanah berbatu serta kemiringan yang hampir mencapai 45 derajat, saya harus sangat berhati-hati dalam melangkahkan kaki, karena kesalahan kecil akan mengakibatkan kefatalan. Wow, di sini cukup banyak duri dan ini cukup menyakitkan apabila kita berpegangan, dan kita harus berhati-hati. Lebih baik kita berpegangan pada batu-batu yang ada di sini. Namun dengan daerah yang kering seperti ini, saya masih dapat melihat berbagai jenis tumbuhan yang hidup atau berkembang di sini. Pikijin adalah salah satu nama buah yang ada di sini. Dia memiliki daun yang lancip-lancip dan berduri, dan ini cukup tajam. Namun buahnya ini warnanya cukup unik. Dia nyala, berwarna abu-abu. Apabila masih muda dia berwarna hijau. Dia tumbuh di tebing-tebing seperti ini dan dia tidak terlalu tinggi. Dia masuk tanaman semak-semak. Dia memiliki buah yang bagian dalamnya cukup unik. Seperti ini. Dia kecil-kecil, bulat-bulat dan berwarna hijau. Dan bagian yang matang dia berwarna lebih ke ungu-unguan. Dan saya akan mencoba membuka bagian dalamnya. Wow. Bagian dalamnya berwarna hijau, terang, dan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 biji yang ada di dalamnya. Nah, ini yang bagian yang bisa dimakan. Asam dan sedikit pahit pada bagian dalamnya. Tapi setelah itu ada rasa sepat yang timbul ketika sudah kita gigit dan terasa di lidah. Pikiki, tanaman yang mirip dengan centigi ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh di tanah yang kering atau kurang subur. Tanaman asli daerah Amerika ini biasa ditemukan di ketinggian 500-800 meter di atas permukaan laut. Dapat tumbuh setinggi 1 meter. Hampir di sepanjang tebing, saya menemukan buah ini dan tidak terlalu susah untuk mendapatkannya di sini. Yuk. Perjalanan terus saya lanjutkan. Pemilihan pijakan kaki pun harus terus diperhatikan. Dengan pandangan mata yang selalu memperhatikan arah dan pijakan kaki, pandangan saya sempat terfokus pada satu tanaman berduri bulat yang berbunga. Wow. Kebanyakan di Indonesia kita bisa menemukan jenis kaktus. Dia memiliki daun melebar dan berbeda dengan di Argentina. Dia memiliki bentuk seperti bola dan buahnya pun cukup banyak di sini. Saya akan meraihnya. Kita harus berhati-hati karena di sini cukup banyak duri. Wow, cukup tajam. Durinya cukup kuat. Pelan-pelan meraih bagian dalamnya. Yap. Nah, mungkin bagian dalamnya tidak asing di mata kita karena dia mirip banget dengan buah. Yap. Seperti ini. Saya akan mengupasnya.
Bagian dalamnya bisa kita makan dan bagian luarnya harus kita kupas terlebih dahulu. Kalau bagian dalamnya, ini mirip banget sama buah naga. Dia berwarna bening dan memiliki biji berwarna hitam, dan ini pun bisa dimakan, mirip sama buah naga. Pada bagian kulitnya dia sedikit berlendir seperti ini. Dan buahnya dia di sini berwarna coklat apabila masih muda. Kalau yang sudah tua dia berwarna cerah seperti ini, berwarna merah ke kuning-kuningan atau merah terang. Pohon kaktus di sini dia banyak tumbuh di tebing-tebing dan savana yang cukup luas. Seperti di sini. Nah, coba perhatikan di belakang saya. Dia hidup di antara bebatuan dan dia tidak membutuhkan banyak cukup air. Dia bisa hidup di daerah yang cukup kering seperti daerah ini. Di atas kita bisa lihat, dan itu cukup besar. Dengan mudah di daerah sini kita bisa mendapatkan buah-buahan seperti ini. Dan tentunya rasanya cukup segar. Pada bagian dalamnya dia terlihat basah. Mungkin kandungan airnya terlalu banyak atau cukup banyak. Dan saya akan mencobanya. Mantap. Rasanya sedikit hambar dan saya rasakan ada sedikit manis. Yang jelas kandungan airnya cukup banyak. Dan bagian semuanya, pada bagian buah ini bisa dimakan langsung. Yap, seperti ini. Wow. Saya harus meraihnya lagi. Dia mencengkram cukup kuat dan pada bagian luarnya dia diselimuti dengan bulu-bulu tipis. Dia seperti bulu dan bagian dalamnya dia cukup keras apabila masih muda. Seperti ini. Nah, ini bagiannya masih muda. Yap. Ini bagiannya masih muda. Di sini ada beberapa jenis aves yang menyukai jenis buah-buahan ini. Terlihat tadi ada beberapa yang sudah krowak di sini. Di sini sudah krowak, dia burung-burung menyukai apabila dia sudah matang. Dan saya akan mencobanya yang masih mentah. Hambar dan kandungan getahnya cukup banyak. Kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapannya. Air yang diserapnya disimpan dalam ruang batangnya. Daun kaktus berubah bentuk menjadi duri sehingga dapat mengurangi penguapan air lewat daun, menyebabkan tanaman ini dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Berbagai jenis kaktus telah lama dimanfaatkan manusia sebagai sumber pangan. Spesies ini banyak dikultivasi untuk diambil buah dan batang mudanya. Hingga saat ini, Optunia masih digunakan sebagai pakan ternak, kosmetik, dan obat-obatan. Sementara batang muda yang dikenal sebagai Nopalitos biasa dikuliti dan dijadikan bahan pangan. Dengan berbekalkan 3 buah kaktus, saya harap saya bisa mendapatkan buah yang lainnya di perjalanan nanti. Perlahan tapi pasti, kembali saya menyusuri tanah kering ini. Namun di tengah-tengah perjalanan, saya melihat beberapa ekor wanako yang sedang asik bermain dan mencari makan. Wanako hidup seperti rusa. Dia hidup berkelompok dan bisa terlihat di sana ada anaknya yang cukup kecil. Dia cukup jauh. Anaknya masih kecil dan mengikuti di belakangnya. Ada beberapa kawanan yang di bawah dan ada satu lagi yang menyusul. Saya rasa di daerah sini cukup susah untuk mendapatkan air sehingga dia mencari cerukan-cerukan di bawah sana. Wow, di sana ada satu lagi di depan.
Guanaco, binatang yang berasal dari daratan Argentina, Peru hingga Spanyol ini memiliki wajah yang terlihat sekilas seperti kanguru. Namun jika diperhatikan lebih dekat lagi, hewan ini sangat mirip dengan lama atau onta Amerika Selatan. Tinggi seekor Guanaco dewasa bisa mencapai ukuran 1,7 sampai 1,9 meter atau setara dengan 5 sampai 6 kaki pria dewasa dan dapat memiliki berat badan antara 130 sampai 200 kg dan mampu hidup dalam jangka waktu 5 sampai 15 tahun. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi. Keberadaan Guanaco sekarang sangat susah ditemui. Layaknya kambing gunung, Guanaco biasa menetap di sisi tebing atau lereng pegunungan. Guanaco juga hewan yang sangat sosial dan biasa hidup dengan Guanaco lain sebagai kawan. Dengan tekstur leher serta kaki yang panjang, Guanaco juga termasuk dalam hewan yang lincah dan cerdas. Mereka saling mengisyaratkan satu sama lain dengan mengeluarkan suara sebagai tanda bahaya. Pengalaman yang luar biasa, saya dapat melihat Guanaco secara langsung di habitatnya dengan jarak yang cukup dekat. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Dan saya akan mencari hewan-hewan yang ada di sini lainnya. Teriknya matahari terasa semakin menyengat, bahkan kaki yang telah dibalut sepatu pun masih terasa panas hingga ke ujung jari. Temperatur di Argentina cukup ekstrim. Kita bisa merasakan cukup panas di daerah dataran dan kita bisa merasakan suhu yang cukup dingin di daerah yang cukup tinggi, di sekitar 3000 ke atas. Dan di sini suhunya sampai 35 derajat Celcius. Dengan medan pasir, tanah kering serta suhu panas yang ekstrim, asupan makanan atau air sangat dibutuhkan bagi tubuh. Di sekitar saya mulai terlihat adanya beberapa tumbuhan yang mampu bertahan. Mudah-mudahan ada beberapa tanaman yang bisa saya manfaatkan. Coba perhatikan. Ini namanya buah kalden dan dia memiliki buah yang cukup kecil. Nah, warnanya coklat apabila sudah mulai agak tua dan di sini ada beberapa, ada satu dan bagian dalamnya berwarna putih seperti ini. Ini termasuk buah-buahan yang bisa dimakan di sini. Rasanya manis namun kandungan airnya cukup sedikit. Dagingnya cukup sedikit, dia menempel pada bagian bijinya dan bijinya cukup keras dan berwarna sedikit kemerah-merahan. Ada beberapa tanaman yang di sini yang mendominasi adalah tanaman-tanaman yang memiliki batang-batang dan daun-daun yang cukup runcing dan berduri seperti ini. Dan salah satunya tanaman kalden ini. Nah, ya. Yang ini sudah sedikit tua. Yang masih muda, dia ada berwarna kehijau-hijauannya di sini pada bagian atasnya, dan yang sudah tua dia berwarna agak sedikit coklat. Kalden adalah tumbuhan dengan buah berbiji, layaknya Albaricoque. Kalden termasuk dalam famili atau keluarga Rosaceae. Dengan bentuk buah bulat dan berwarna kuning keoranyean. Tidak berbeda jauh dengan tanaman yang biasa ditemukan di daerah Mediterania, kalden memiliki tekstur batang yang keras, berwarna kuning kecoklatan dan berduri. Tanaman ini biasa ditemukan di ketinggian 200-500 meter di atas permukaan laut dan biasa tumbuh mencapai 5 meter. Kaki terus melangkah dan matahari mulai memendarkan sinarnya. Namun kembali saya dihadapi dengan vegetasi yang berbeda.
Cartadera. Ini tanaman sejenis ilalang. Dia tumbuh di lembahan dan biasanya dekat sungai. Nah, bagian bawahnya seperti ini. Bagian pangkalnya kita bisa mendapatkan air dari bagian bawahnya ini dengan cara digigit-gigit. Seperti ini. Dia mirip dengan tebu. Kandungan airnya cukup banyak. Cartadera adalah tanaman sejenis rerumputan dengan tekstur tinggi menjulang dan ada sedikit berbunga di atasnya. Tumbuhan ini biasa ditemukan di sekitar aliran air atau daerah yang lumayan cukup banyak mengandung air. Dia memiliki batang cukup kecil dan daunnya cukup kasar, atau cukup kuat seperti ini. Dia mirip-mirip dengan rumput pada umumnya. Nah, yang bisa kita lihat dari kejauhan adalah bagian bunganya. Dia cukup kering dan berwarna putih, seperti bunga jagung. Apabila kita belah, di dalamnya ada seperti kapas atau hati. Nah, ini yang banyak mengandung atau banyak menyimpan air pada bagian dalamnya. Ini bisa kita peras atau kita gigit-gigit. Ini bagian dalamnya ini seperti tebu. Airnya cukup manis dan biasanya pada bagian bawah itu yang cukup banyak airnya. Perjalanan terus saya lanjutkan. Suara riak air mulai terdengar samar di telinga. Saya bergegas melangkahkan kaki dan mencari sumber suara. Di Argentina, kita sangat mudah mendapatkan air jernih seperti ini. Dan hampir di semua mata airnya, ini merupakan air layak minum. Panasnya matahari yang membakar kulit kini terasa terobati dengan adanya air yang cukup jernih di sini. Sungai dapat didefinisikan sebagai saluran di permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah. Air sungai bisa berasal dari air hujan atau dari es yang mencair di gunung atau pegunungan. Oleh sebab itu, debit air sungai sangat dipengaruhi oleh musim. Dan di daerah yang memiliki 4 musim seperti di sini, debit aliran sungai meningkat ketika musim dingin berakhir karena salju mencair. Perjalanan yang cukup melelahkan, namun semua ini adalah pengalaman baru bagi saya, melihat tumbuhan serta hewan dan merasakan medan yang sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Selama kita siap, tidak ada kata darurat.